Halo Tribuners yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada, bertemu kembali dalam program spesial Sang Pemimpin yang disiarkan secara live di fanpage Facebook Tribun Manado. Pemilihan kepala daerah tidak hanya dinanti oleh orang-orang yang melek dan paham politik, tapi masyarakat awam dan seluruh masyarakat sedang bersuka cita ria menanti pesta demokrasi daerah 5 tahunan. Dengan maksud mereka ingin menitipkan amanat kepada sang calon pemimpin yang dianggap kenal, yang dianggap mampu melaksanakan dan mewujudkan impiannya untuk kesejahteraan masyarakat. Sayangnya tak sedikit di tengah perjalanan kesucian niat masyarakat itu kandas di tengah jalan karena adanya ketidakharmonisan antara sang kepala daerah dengan sang wakil, sehingga menjadi hambatan, menjadi sandungan dalam merealisasikan apa yang menjadi tujuan suci masyarakat. Jika ada kepala daerah yang bisa harmonis hingga akhir masa tugasnya, tentu menjadi sangat luar biasa. Satu di antaranya di Provinsi Sulawesi Utara. Itulah topik kita pada bincang-bincang kali ini. Bersama saya, Khoiruman, selama 1 jam ke depan, hanya di Tribun Manado, manajemen Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Saat ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, top leader di bumi Nyiur Melanbe, Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Stephen Kando. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Terima kasih atas kedatangannya. Kami Sama-sama. tahu Bapak sangat sibuk, baik menjalankan tugas memimpin masyarakat di Sulawesi Utara, juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Gimana kabarnya, Pak? Puji Tuhan, sehat-sehat. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Pak Stephen, Bapak ini kan hampir 5 tahun berduet dengan Bapak Oli Dodo Kambe. Dan masyarakat semua tahu Bapak ingin melanjutkan cita-cita sekaligus melanjutkan amanat masyarakat Sulawesi Utara untuk melanjutkan kepemimpinan. Apa sih resep keharmonisan ini, Pak? Karena pertanyaannya sensitif, masker mesti saya buka. Oh iya. Bang Hormat, Tribuners, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih loh saya diundang. Iya, kami juga terima kasih, Pak. Walaupun tertunda-tunda berapa kali. Iya. Langsung pertanyaannya langsung menohok lah. Ini Bagi sebagian orang, mungkin pertanyaan yang ini untuk disampaikan kepada teman-teman kepala daerah yang lain, itu sensitif. Tapi kalau menurut hemat saya, itu pertanyaan yang sederhana sekali. Oh gitu ya. Betul. Kalau ditanya apa Resep. sehingga sampai hari ini memasuki tahun kelima kepemimpinan Pak Oli, saya sebagai wakil gubernur kelihatan harmonis, kelihatan saling suplementer komplementer. Dan memang mesra, Pak. Iya. Karena saya pikir yang pertama karena positioning kita menempatkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena yang paling utama dari awal niat kita sampai jadi janji kita untuk jadi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk melayani masyarakat Sulawesi Utara, untuk menciptakan, meningkatkan kemakmuran rakyat Sulawesi Utara, bukan kepentingan diri sendiri atau kelompok sendiri. Dalam hal ini saya dan Pak Gubernur dari awal sudah sepakat itu. Jangan pernah berpikir untuk kepentingan kita sendiri, kesenangan kita sendiri, impian-impian kita sendiri. Nah, saya pikir karena berangkat dari itu, substansi pemerintahan kita,
hanya kita boleh menenggelamkan ego-ego pribadi kita. Iya, iya, iya. Boleh kita menyingkirkan kepentingan-kepentingan personal kita. Boleh kita menunda Iya. keinginan-keinginan pribadi kita. Jadi itu karena dari awal Pak Oli sudah mengingatkan saya dan saya juga sangat setuju bahwa kita ini jadi kepala daerah janjinya untuk masyarakat, bukan untuk diri kita masing-masing. Jadi saya pikir itu yang ada di mindset saya pribadi dan karena Pak Gub dengan jelas mengingatkan itu, akhirnya dengan sendirinya keinginan-keinginan untuk ego-ego sendiri hilang. Oh gitu. Beda kalau dari pertama kita sudah bicara. Iya. Wah, saya ini haknya segini. Saya Harus bagian kepala ini. SKPD. Ya. Saya dari 50 harus 10. Nah, ini sudah bahaya. Iya. Nah, dari pertama kita tidak ada yang begitu. Memang berarti sejak awal ada ketulusan itu, Pak ya? Berangkat dari itu. Baru ditambah hal-hal Yang lain. menjadi kunci ya ini tentunya Itu ya? kunci. Baru ditambah hal-hal lain. Jadi saya pikir buat orang lain sensitif, tapi menurut saya bukan hal yang sensitif. Iya. Karena memang substansinya dari awal kita mesti Memang seperti itu. Oh iya, betul. Bukan untuk jadi kepala daerah untuk saya. Iya. Tapi kita janji untuk masyarakat kita dipilih. Betul. Dulu perlu waktu berapa lama, Pak, untuk saling mengenal, saling menyelami ini? Saya kenal Pak Oli lama. Sudah lama ya? Lama. Kebetulan juga Pak Oli pimpinan saya. Iya, oh. Ketua DPD, saya wakil ketua, sekaligus bendahara umum DPP PDI Perjuangan. Betul. Dengan sendirinya positioning saya, Iya. positioning sebagai bukan subordinat, sebagai pembantunya Pak Oli. Ya, kalau di PDI itu bilangnya petugas partai. Iya. Saya ditugaskan DPP, petugas partai untuk membantu Pak Oli. Oh gitu. Nah, jadi kalau dikatakan mesti ada proses kenalan ya. kita nggak ada. Nggak ada. Karena dari pertama memang sudah seperti itu. Oh gitu. Berarti memang sudah cukup waktu ya untuk saling menyelami karakternya Pak Oli seperti Betul. apa, kalau karakternya Pak Stephen seperti apa gitu. Iya. Sehingga begitu terpilih mendapatkan amanat sudah langsung jalan. Sampai sekarang tidak pernah ada friksi, tidak pernah ada gesekan, tidak ada konflik kepentingan, tidak ada sama sekali. Pak Stephen ini kan termasuk pejabat yang suka blak-blakan, sangat terbuka, mengkritik siapapun. Sempat nggak menimbulkan sedikit gangguan dalam komunikasi? Kalau saya pikir, saya dan Pak Oli selama ini saling melengkapi justru. Oh gitu. Iya kan? Kalau Mas bilang tadi saya belak-belakan, kalau Pak Oli kan cenderung orangnya, agak diem ya? kalau menurut saya pakai istilah saya bijaksana. Sangat bijaksana, tidak gampang menjudge orang, tidak gampang mengeneralisir orang. Kalau saya sementara langsung saya omongin, Iya. Pak yang ini nggak cocok Pak, yang ini. Nah, nanti Pak Oli yang kalau politik mengolah itu. Iya, Oh kita begini aja. Oh gitu. Jadi kalau ditanya sempat nggak ada, tidak, justru proses dialektika kita. Iya. Dialektika kita Iya. saling melengkapi. Nah, Betul. saya langsung Pak, yang program ini begini itu yang sana pelaksananya kurang tuh. Mari kita lihat. Nah, lihat kan Pak Oli kayaknya. Mari kita uji lagi. Baru kita eksekusi. Oh gitu. Berarti artinya selama hampir 5 tahun pernah berbeda pendapat dong? Pernah berbeda pandangan, Ya, berbeda sama pendapat? seperti teman-teman di Tribun lah untuk menentukan headline. Iya. Yang satu mau ini, kita elaborasi. Seperti itu saya dan Pak Oli. Output kita melalui entry yang bisa
berbeda pandangannya, tapi itu menjadi bahan untuk elaborasi. Iya, iya, iya. Biasanya dalam hal apa, Pak? Yang sempat memunculkan ya sedikit perbedaan pandangan. Jadi bukan perbedaan saya bilang tadi, Saling itu melengkapi ya? dialektika kita, dialektika untuk jadi output, ya. Penempatan orang umpamanya, gitu. Rejim anggaran, mana yang diprioritaskan, Iya. mana yang tidak. Gitu. Oh gitu. Itu kita jadi bahan diskusi, baru jadi keputusan. Iya, iya, iya. Itu. Jadi tidak pernah ada yang sudah jadi keputusan tuh saya, wah ini nggak benar, Iya. itu Pak Gubernur, tidak pernah selama 5 tahun. Ada jadi produk, apapun produk yang diberlakukan itu kita saling dukung karena itu produk kita. Betul. Produk bersama ya. Produk bersama. Masalah salah atau benar itu kita evaluasi. Berarti memang sejak awal sudah sadar kita saling melengkapi, meskipun kepala dan wakil ini dua menjadi satu gitu kira-kira. Betul, dan saya memposisikan itu suplementer komplementer, menambah-nambahkan dan menyempurnakan. Sehingga menjadi lengkap dan sempurna gitu. Betul. Pak, di dalam komunikasi dengan Pak Oli sendiri, itu dilakukan sehari kira-kira berapa banyak sih saling komunikasi? Wah, dari jam 4 subuh. Oh gitu. Saya bangun setengah 5, kadang-kadang dia, Pak Gubernur, Pak Oli udah bangun itu. Sudah bangun ya? Yang pertama saya lihat WA-nya Pak Gubernur. Oh. Wah, karena pagi itu tugas kita sudah mulai sampai Ketemu jam pagi 11 malam. Hmm. Jam 11 bahkan sampai jam 12. Apa yang perlu saya sampaikan, beliau sampaikan apa yang saya mesti lakukan Iya. lewat WA. Belum lagi kalau face to face. Jadi kadang-kadang orang suka tertipu. Iya. Jadi kita nggak pernah ketemu, padahal dari setengah 5 pagi kita sudah komunikasi. komunikasi. Ya? Betul. Itu kira-kira juga bagian menjadi rahasia atau resep keharmonisan itu? Antara lain itu keterbukaan. Iya. Saya apa-apa saya sampaikan ke Pak Oli. Iya. Tidak ada sekat. Dia juga orangnya tidak ada sekat. Sama sekali memberi kesempatan kepada. Bahkan menurut saya bukan cuma saya. Iya. Semua SKPD Warga, kita. iya. Warga pun juga bebas ke sana bertemu. Gampang. Di WA dia sangat terbuka sekali. Dan itu satu kelebihan dari beliau. Tidak ada sekat-sekat. Dan memang apakah ini juga menjadi himbauan perintah dari partai yang mengusung Bapak atau seperti apa? Nah ini gaya personal. Gaya personalnya Pak Oli. Beliau orangnya tidak eksklusif, inklusif, gitu, terbuka. Dan itu betul-betul menurut teman saya yang selama hampir 5 tahun ini tidak ada mencurigai karena berangkatnya dari situ. Iya. Sudah sama-sama belak-belakan ya. Inklusif. Sama-sama terbuka. Dari gaya Pak Oli kepemimpinan yang inklusif. Berarti kepentingan keluarga juga tidak pernah masuk di dalam tataran komunikasi ini? Betul. Saya tidak pernah mencampur aduk atau menyisip-nyisikan kepentingan personal. Iya. Selama ini saya tahu persis dan tahu diri. Jangan pernah menitipkan, mencampurkan hal-hal personal untuk jadi advantage. Walaupun saya bisa bilang, Pak Oli ya pasti saya tahu tidak akan membantah, tidak akan melarang. Kita sendiri yang harus tahu memberi batas kepada kita. Dan betul. puji Tuhan, hikmat itu saya dapat. Iya. Jadi saya tidak ngotot-ngotot. Iya. Jadi kalau saya alangkah tidak berbahagianya orang yang bermarga kandau karena tidak akan saya fasilitir. Alangkah tidak berbahagianya. Iya. Betul, Pak. Karena saya tahu saya ini pembantunya Pak Gubernur. Jangan cuma karena saudara tuh saya mesti tekan Pak Gubernur. Betul. Meminta ke Pak Privilege Gubernur. Saya dalam hal ini yang pertanyaan masalah keluarga seperti itu saya. Berarti memang harus tegas dan keras juga ya.
Dan ini perlu adrenalin khusus, Iya. gitu. Nah, Peringkat kata perlu hikmat lah, gitu. Karena ini kadang-kadang, bahkan menurut hemat saya, banyak kali menjadi pemicu ketersinggungan antara kepala daerah. Iya. Ini kalau kepentingan keluarga, wakil, Masuk. saudara-saudara wakil datang, ini dong kita mesti gini, ini. Betul. Masa kita keluarga? Saya ambil sikap tegas. Tidak, gitu ya. Tunggu nanti saya tidak ada wakil gubernur baru kalian. Nah, Selama saya ada wakil tidak, saya tidak mau ini jadi beban Bapak Gubernur. betul. Iya. Fakta kan begitu. Iya, Pak. Jadi bukan pribadi karena wow, keluarga. Iya. Oh ini tim kita lah ini. Iya. Titip inilah, Ya, titip itulah. Bahasa Cirebonnya ngompor-ngomporin. Ngomor-ngomorin. Ini kan ada ngompor-ngomporin. Berarti kira-kira yang bisa kandas di tengah jalan hal-hal seperti itu kira-kira? Karena itu. Coba elaborasi lebih lanjut. Iya. Kalau memang tulus untuk melaksanakan amanat, rasanya nggak nyampe, Pak. Yang pertama itu saya udah bilang tadi. Iya. Ya toh, mindset pertama karena kita ini untuk kerja untuk rakyat. Jangan nomor satu kepentingan pribadi. Betul. Nah, ya, keturunannya ya seperti apa? Seperti tadi. Iya. Antara lain, jangan kau utamakan keluargamu. Apalagi kau cuma wakil kepala daerah. Iya. Jangan kau langsung menetapkan Ambil daerah kekuasaanmu. Iya, ini bahaya. langsung bikin kapling-kapling, Pak ya. Kapling kekuasaan. Iya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi pernah ada kah, Pak, yang bisik-bisik kepada Bapak alasan? Ya banyak, bukan pernah ada. Dari awal sampai sekarang ada tiap hari. Tiap minggu, tiap bulan ini datang, ini masa kita nggak ini. Pernah membantu seperti itu kira-kira. Ya, saya senang karena saya diberikan hikmat oleh Tuhan. Tidak mau terdorong untuk mementingkan kepentingan personal itu tadi. Makanya sehingga hubungan tetap harmonis, Iya. tetap baik-baik saja gitu, Pak ya. Asal informasi, nyonya saya kan kepala biro, Iya. bukan saya yang ngangkat. Saya tidak mau, Iya. tapi tahu kan, kan sebelum kita jadi kepala daerah, Iya, istri saya sudah berkarir dari pegawai negeri dari bawah. betul. Kata Pak Gubernur dan Ibu Gubernur, Iya. kan hak beli bersangkutan juga. Saya sangat menolak. Iya. Gitu sempat menolak ya. Saya menolak. Iya. Kepala biro. Wah ya ternyata setelah dilantik banyak ceritanya. Iya. Ini. Oke. Gitu. Menarik sekali, Pak. Bincang-bincang kita akan kita lanjutkan, Pak, setelah yang jeda yang satu ini.